Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Michael Herzog bertemu dengan sepasang pejabat senior Palang Merah Internasional di Washington, mendesak mereka untuk berupaya menjamin pembebasan sekitar 220 sandera yang dibawa ke Gaza oleh kelompok teror selama serangan gencar Hamas pada 7 Oktober di wilayah selatan Israel. Herzog juga mengirimkan ribuan kartu ulang tahun kepada pejabat Palang Merah yang dikirimkan kepada Ohad Zichri, seorang anak laki-laki Israel yang berusia 9 tahun kemarin saat berada di penawanan Hamas. Saya menyerukan Palang Merah untuk bertindak melawan kejahatan perang Hamas dengan memerintahkan pemulangan semua sandera tanpa syarat, menuntut kunjungan segera Palang Merah ke semua sandera dan mengirimkan surat ulang tahun kepada Ohad, kata Herzog dalam pernyataan setelah pertemuan. Saya berterima kasih kepada Presiden Palang Merah di Amerika Serikat, Gail McGovern, dan perwakilan Palang Merah Internasional di Amerika Serikat dan Kanada, Patrick Hamilton, yang bertemu dengan saya hari ini. Dan saya berterima kasih kepada organisasi yang telah bekerja sama dengan saya. Pemerintah Israel mengenai masalah kemanusiaan yang mendesak ini, katanya. S&P Global Ratings mengumumkan pihaknya menurunkan prospek utang negara Israel menjadi negatif dari stabil sambil mempertahankan peringkat AA negara Yahudi tersebut di tengah perang di Gaza melawan Hamas. Perusahaan pemeringkat kredit tersebut mengatakan pihaknya yakin pertempuran akan tetap berpusat di Gaza. Namun terdapat risiko bahwa pertempuran tersebut dapat menyebar lebih luas dengan dampak yang lebih besar terhadap situasi ekonomi dan keamanan di Israel. Ia juga memperkirakan perekonomian akan berkontraksi 5% pada kuartal terakhir tahun 2023 sebelum kembali tumbuh pada awal tahun depan. Skuadron Tempur Ekspedisi 119 Garda Nasional Udara New Jersey telah tiba di Timur Tengah, Sekretaris Pers Pentagon Brigjen Jenderal Pat Ryder mengatakan kepada wartawan. Skuadron tersebut memiliki jet tempur F-16 dan para pejabat tidak akan mengatakan kemana tepatnya pesawat itu pergi. Ryder juga mengatakan AS sedang mempersiapkan peningkatan kekerasan dan mencatat bahwa setidaknya telah terjadi 13 serangan terhadap pasukan dan instalasi di Irak dan Suriah. Apa yang kami lihat adalah prospek eskalasi yang lebih signifikan terhadap pasukan dan personil AS di seluruh kawasan dalam waktu dekat, yang berasal dari pasukan proksi Iran, dan pada akhirnya dari Iran, katanya dalam penjelasan di Pentagon. Ia menambahkan bahwa AS tidak akan ragu mengambil tindakan jika diperlukan untuk melindungi kekuatan dan kepentingannya di kawasan itu. Arab Saudi mencegat salah satu rudal jelajah yang ditembakkan ke Israel pekan lalu oleh pemberontak Houthi yang didukung Iran, ungkap The Wall Street Journal. AS diketahui telah menembak jatuh 4 rudal lainnya dari kapal penjelajah berpeluru kendali USS Carney, namun keterlibatan Saudi dalam tindakan pertahanan rudal tersebut masih belum diketahui hingga saat ini. Rangkaian pertahanan rudal Patriot Arab Saudi dipasok oleh AS. AS mengatakan rudal-rudal itu kemungkinan besar mengarah ke Israel. Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan AS tidak memiliki informasi bahwa Iran secara eksplisit memerintahkan serangan rudal baru-baru ini oleh proksinya. Namun seorang pejabat senior Departemen Pertahanan secara terpisah memberi pengarahan kepada wartawan bahwa Washington menganggap Teheran bertanggung jawab. Ketika Anda melihat peningkatan aktivitas dan serangan yang dilakukan oleh banyak kelompok ini, ada jejak Iran di dalamnya, kata pejabat tersebut. Kementerian Pertahanan telah menerbitkan rekaman seorang teroris Hamas yang ikut serta dalam serangan gencar pada 7 Oktober di Israel Selatan, sambil berbohong kepada orang tuanya karena telah membantai 10 orang Yahudi, lengkap dengan teks bahasa Inggris. Rekaman itu rupanya dibuat menggunakan ponsel salah satu korbannya. Dalam panggilan tersebut, pria tersebut dengan bersemangat memberitahu orang tuanya bahwa dia berada di Mefalsim, sebuah kibbutz dekat perbatasan Gaza, dan bahwa dia sendiri yang membunuh 10 orang Yahudi. Orang tuanya terdengar memujinya. Audio tersebut diputar sebelumnya di Dewan Keamanan PBB oleh Menteri Luar Negeri Eli Cohen.